Darren masuk ke dalam kamar Hani dan duduk di bibir ranjang. Dia masih menatap punggung istrinya yang membelakanginya. Beberapa detik kemudian, Hani berbalik, memasang wajah senormal mungkin sambil tersenyum manis. Aku lagi nyari baju buat ke acara pertunangan Bian. Mas sama Jarana juga diundang kan? Jawab Hani setelah sebelumnya mencoba mencari alasan yang logis. Acaranya juga masih seminggu lagi. Udah mikirin baju dari sekarang, timpal Darren. Iya gak apa-apa dong. Kalau misalnya gak ada yang cocok atau udah pada bosen, kan bisa beli dulu. Saud Hani tak mau kalah. Kamu itu gak pernah berubah. Terus saja mikirin baju yang udah penuh memenuhi lemari. Lalu itu semua mau dikemanakan? Darren menunjuk lemari 4 pintu yang seluruh isinya pakaian Hani semua. Biarin dong suka-suka aku. Hani mendelik tak suka. Bukan gitu, aku ini suami kamu, jadi wajib mengingatkan. Semua yang kamu lakukan itu akan ada hisapnya nanti di akhirat. Termasuk baju-baju kamu yang menumpuk di lemari. Allah melarang kita berlebih-lebihan dalam segala hal, termasuk membeli pakaian dan sebagainya. Apalagi baju-baju yang kamu gunakan itu kurang bahan, gak nyampe sana-sini. Atas gak nyampe, bawah gak nyampe. Pakaian seorang muslim itu seharusnya seperti Jarana, tertutup dari atas sampai bawah, karena seluruh tubuh wanita itu adalah aurat, kecuali wajah dan telapak tangan. Bahkan banyak wanita yang sengaja menutup wajahnya juga. Darren memperjelaskan panjang lebar. Kamu ini udah kayak ustadz aja, Mas. Kalau kamu ceramah itu di pengajian, bukan di sini. Salah tempat. Hani menimpali dengan mimik tak suka. Astagfirullah, susah memang kalau ngomong sama kamu. Tutur Darren mulai jengkel. Aku tidur di kamar Jarana aja. Darren pun segera bangkit dari duduknya dan pergi keluar kamar Hani. Ia takut tak bisa mengontrol emosi berbicara dengan Hani yang keras kepala. Mas, kamu kan udah beberapa hari gak tidur bareng aku. Hani menyusul langkah Darren menuju pintu. Namun Darren terlanjur pergi dan tak menoleh lagi. Ia justru masuk ke dalam kamar Jarana dan menutup pintunya. Jarana yang baru saja mengganti bajunya dengan piyama tidur merasa heran menatap Darren yang sudah ada di kamarnya. Loh Mas, kok gak jadi tidur di kamar Hani? Tanya Jarana sambil menghampiri Darren yang masih menunjukkan wajah kesal. Mas tidur aja di sini ya. Males tidur sama Hani. Diajak bicara baik-baik malah ngajak debat mulu. Gak kuat rasanya lama-lama Mas ngurusin pernikahan sama dia. Dia keras kepala, gak bisa dinasehati. Sementara Mas sebagai suami pasti diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Darren mencurahkan isi hatinya pada Jarana. Jarana pun duduk di pipi ranjang di samping Darren. Tangannya mengelus lembut punggung suaminya itu sambil tersenyum manis. Sabar ya Mas, insya Allah kesabaran Mas berbuah pahala. Mbak Hani sifatnya memang seperti itu. Coba dinasihatin pelan-pelan, jangan pakai emosi atau seolah menghakimi. Meski bagaimanapun dia isi Mas, ibu dari anak Mas juga. Lagi pula Allah sangat membenci perceraian, meskipun diperbolehkan. Berikhtiar saja dulu sekuat tenaga. Kalau sudah dirasa maksimal, tidak berubah juga, dan malah mendatangkan kematrotan, Jarana gak akan melarang Mas untuk melepaskan Mbak Hani. Jarana menasihati Darren dengan lemah lembut. Terima kasih ya sayang. Mas benar-benar bahagia mempunyai istri perhatian, berhati malaikat seperti kamu. Darren memegang kedua pundak Jarana sambil menatapnya. Jara gak sebaik itu Mas, tutur Jarana selalu merendahkan diri. Kamu justru lebih baik dari itu, timpal Darren sambil membenamkan wajah Jarana dalam pelukannya.
Apa Mas mau nengok dedek bayi? Bisik Jarana pelan di telinga Daren. Jarana tahu persis kemarahan dan emosi laki-laki akan segera hilang jika dimanjakan dan dipuaskan. Jarana juga tahu pahala seorang istri yang mengajak suaminya duluan untuk melakukan hubungan ibadah suami istri itu besar sekali. Mendapat tawaran menggiurkan seperti itu, mata Daren terbuka lebar. Ia pun mengurai pelukan lalu menatap Jarana untuk mendapat jawaban yang meyakinkan. Jarana mengangguk sambil tersenyum. Kedua alisnya pun dinaik turunkan untuk menggoda Daren. Beneran nih, boleh nengok dedek bayi? Daren, tanya Daren seolah masih ragu. Yakin gak takut dedek bayinya kenapa-kenapa? Beneran dong, asalkan Mas ngelakuinnya penuh dengan kelembutan dan kasih sayang. Bukan desak-gerusuk cuma karena nafsu yang akan menyakiti janin yang tumbuh di sini. Jarana mengusap perutnya dengan lembut seperti tersenyum. Daren pun tersenyum menatap istrinya itu, yang kembali mendekap erat tubuh Jarana. Enggak kok sayang, Mas justru sayang banget sama kamu dan calon anak kita. Mas gak mau sesuatu yang buruk menimpa kalian. Mas sudah gak sabar menunggu dia lahir ke dunia ini. Daren berbicara lirih. Lebih baik sekarang kita tidur ya. Kasihan dedek bayi sudah mau istirahat. Besok kita main ke rumah Diana dan Ipan, ajak Daren sambil mengurai pelukan. Jarana mengangguk, lalu beringsut untuk berbaring di atas ranjang. Daren pun melimuti tubuh Jarana sampai batas dada. Kemudian mengecup kening istrinya itu dengan lembut. Selamat tidur sayang. Selamat tidur anak ayah. Daren berpindah mencium perut Jarana. Malam ini, Ipan dan Diana pun buru-buru istirahat agar besok bisa segera pindahan ke rumah Ipan. Memang, mereka tidak perlu membawa banyak barang-barang karena di rumah Ipan hampir semuanya sudah tersedia. Hanya barang-barang milik Diana saja yang akan dibawa pindah dari rumah itu. Besoknya, setelah menikmati sarapan pagi, terakhir bersama Sarah dan Aji, Jarana dan Ipan pun pamit pada kedua orang tuanya tersebut. Diana dan Ipan sama-sama mengendarai mobil masing-masing, karena kedua mobil itu dibutuhkan untuk bekerja keduanya di arah yang berbeda. Rumah Ipan memang sedikit jauh dari rumah Sarah, tapi lebih dekat jika ke kantor tempat Ipan bekerja. Diana terus membuntuti mobil Ipan dari belakang. Ipan pun sengaja melajukan mobil itu dengan pelan, agar Diana tak kehilangan jejak. Setelah lebih dari setengah jam mereka berkendara, mobil Ipan dan Diana pun berhenti hampir bersamaan di depan sebuah rumah sederhana tapi cantik dan bersih. Ipan segera turun dari mobilnya, begitupun dengan Diana. Diana mengedarkan pandangannya ke sekeliling, melihat keadaan sekitar rumah yang akan ditempatinya mulai hari ini. Ayo masuk sayang, ajak Ipan saat dirinya sudah membuka kunci pintu rumah tersebut. Diana pun mengangguk dan mengikuti Ipan masuk ke dalam rumah bercat biru langit tersebut. Diana kembali mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru rumah. Matanya membulat saat melihat keadaan rumah itu yang nampak sedikit berantakan. Hehehe, maaf ya, soalnya sebelum resepsi pernikahan kita waktu itu, Mas gak sempet bersihin rumah ini. Tapi biasanya semua serba bersih dan rapi kok. Ini hanya karena terlalu lama dibiarkan kosong saja. Ipan mencari alasan pas untuk rumah yang lebih mirip seperti kapal pecah itu. Diana tersenyum lebar sambil menatap Ipan yang masih serba salah dan salah tingkah. Santai aja Mas, kita bersihkan sama-sama, tutur Diana sambil menyingsingkan lengan bajunya. Ipan pun mengangguk dengan antusias. Ayo. Keduanya mulai membereskan rumah dari memungut beberapa baju yang berserakan. Begitu saja di atas sofa, handuk dan juga sarung. Diana mengumpulkan semuanya, lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik besar. Ia akan mencucinya nanti. Begitupun dengan Ipan yang merapikan bantal sofa yang ada di mana saja.
Setelah rapi, barulah Jarana membersihkan seluruh ruangan itu. Menyapu, mengepel, mengelap barang-barang yang ditempeli debu seperti TV, lemari pajangan, meja, dan kursi. Setelah selesai membereskan ruang depan dan ruang tengah, Diana pun masuk ke sebuah kamar yang cukup luas. Di kamar itu pun keadaannya tak jauh berbeda, berantakan. Spray yang kusut, selimut yang dibiarkan begitu saja, tanpa dilipat, dan sebuah handuk di atas ranjang. Diana kembali memunguti satu persatu, namun saat tangannya berusaha untuk merogoh ujung selimut yang menyuntai hampir ke lantai, Diana mendapati sebuah pakaian dalam milik wanita. Ia mengambilnya dengan penuh rasa jijik. Ia angkat ke atas dengan jarinya sambil bergidik nyeri. Mas, mas, panggil Diana pada Ipan sedang mengepel lantai. Ini punya siapa? Kenapa ada di kamar ini? Ipan yang baru saja masuk ke dalam kamarnya langsung terbelalak melihat benda yang ada di tangan Diana. Diana pun langsung melemparkan pelan benda berwarna merah muda itu ke lantai karena jijik. Ia lalu menatap Ipan menuntut jawaban. Sepertinya itu milik Mbak Wanti yang ketinggalan. Dia memang tidur di kamar ini waktu kesini. Mungkin saking buru-buru waktu mau mudik, dia nggak sempat beres. Maaf ya. Ipan memasang wajah tak enak sekaligus rasa bersalah. Tak perlu menjelaskan dengan susah payah, karena Diana langsung percaya pada jawaban masuk akal Ipan. Nggak apa-apa, buang ke tempat sampah aja ya mas, jawab Diana. Melihat ekspresi Diana, Ipan pun sempat tersekiap sejenak. Sayang, kamu beneran langsung percaya? Kamu gak curiga sama aku dan nuduh aku udah macem-macem? Tanya Ipan. Enggak lah mas, mana ada aku curiga. Bagiku dalam sebuah hubungan itu yang paling penting adalah kejujuran dan keterbukaan. Juga saling mempercayai satu sama lain. Kalau suatu hubungan dilandasi dengan kecurigaan, hidup kita gak akan tentram. Entar hati kita bawaannya capek mulu. Diana menjawab sambil merapikan spray dan bantal. Hingga beberapa saat kemudian, ranjang itu pun berubah rapi. Kamu pinter banget ngeberes rumah, padahal kan di rumah kamu ada bilik AC, puji Ipan. Emangnya kalau di rumah ada pembantu, kita nggak usah beres-beres ya? Aku itu sama mama diajarin beres kamar dan rumah dari kecil, jadi udah biasa, jawab Diana. Tangannya cekatan, melipat selimut dan menyimpannya di atas ranjang dengan rapi. Masya Allah, hebatnya isi mas ini. Makin cinta dan bangga mas bisa nikah sama kamu. Puji Ipan membuat Diana tersipu. Gombal, ujar Diana menyembunyikan wajahnya dari Ipan. Diana dan Ipan pun kembali membersihkan ruangan lainnya sampai benar-benar bersih semua. Keringat sudah mulai mengucur dari dahi keduanya. Lelah, hingga mereka pun terduduk lemas di sofa ruang depan. Kok lapar ya? Tugas Ipan setelah rasa lelahnya perlahan memudar. Sama, jawab Diana tersenyum lebar. Mas pesenin makanan ya, tawar Ipan hendak berdiri untuk mengambil gawenya. Gak usah mas, Diana masak aja, cegah Diana membuat Ipan duduk kembali. Ada apa aja di kulkas? Tanya Diana. Gak tahu, yuk kita cek, ajak Ipan. Ia membantu Diana berdiri dengan mengulurkan tangannya. Diana pun membuka kulkas yang ada di ruang makan, memindai isi di dalamnya yang ternyata kosong. Hanya ada beberapa butir telur, juga nugget dan sosis di freezer. Kosong mas, tutur Diana. Keduanya pun tertawa lebar sambil menatap isi kulkas. Ada mie instan sama mihun di lemari. Masak itu ya, yang gampang. Atau mau mas pesenin? Tawar Ipan saat tawa keduanya mereda. Mie instan aja mas, pakai telur sama sosis. Itu udah enak banget, pakai saus pedas juga, jawab Diana antusias. Diana pun langsung membuka lemari gantung.
Kemudian mengambil 2 bungkus mie instan kuah dan membawanya ke dekat kompor. Menghampiri Ipan yang sedang mendidihkan air untuk memasak mie instan tersebut. Tak lupa Diana pun mengambil 2 buah telur dan 2 buah sosis berukuran cukup besar. Diana memotong-potong sosis sapi itu dan memasukkannya ke dalam mie instan dan telur yang hampir matang. Wangi dari mie instan bercampur telur itu menguar ke seluruh ruangan. Saat sudah dicampurkan dengan bumbu-bumbunya, asap yang mengepul dari mangkuk berisi mie instan itu membuat perut Ipan dan Diana semakin berontak. Diana segera memindahkan kedua mangkuk mie instan itu ke atas meja makan. Ia juga menuangkan air putih ke dalam gelas dan menyimpannya di pinggir mangkuk. "Yuk makan, Mas," ajak Diana pada Ipan yang sedang mencuci tangan. Ipan menoleh lalu tersenyum dan segera duduk di kursi di samping Diana. "Wih, wangi banget. Enak nih kayaknya," puji Ipan sambil melumat bibirnya sendiri. "Enak dong, orang bikinan juga gampang," jawab Diana sampai menyendok mie dengan garpu lalu meniupnya sebentar sebelum akhirnya memakannya. Diana langsung mengipasi bibirnya dengan tangan karena rasa pedas yang membuat bibirnya terbakar. "Ya ampun, sausnya kebanyakan." Diana mengambil gelas berisi air minum, lalu meneguknya hingga setengah. Ketara sekali jika Diana memang sedang kepedesan. Ipan pun segera menggeser mangkuk miliknya ke hadapan Diana, lalu menggeser milik Diana ke hadapannya. "Loh Mas, kok ditukar?" tanya Diana keheranan. Bibirnya masih terlihat merah akibat pedas. "Nggak apa-apa, nanti kamu sakit perut kalau makan terlalu pedas. Ini biar Mas habiskan, kamu makan yang itu aja. Belum pakai saus kok." Ipan pun mulai menyuap mie milik Diana hingga matanya berubah menjadi berkaca-kaca. Meski ia pun merasakan rasa pedas yang amat sangat, tapi dia mencoba menggembangnya. Semua semata-mata agar Diana tak merasa bersalah. Diana memang menatap Ipan dengan tatapan tak percaya. Bahkan air liurnya ikut menetes melihat Ipan yang tanpa henti menyantap mie pedasnya itu. "Kenapa malah ngeliatin? Ayo makan," tutur Ipan. Diana pun mengangguk lalu makan mie instan milik Ipan. Diana merasa begitu tersentuh dengan perhatian Ipan yang bahkan rela menukar makanannya. Diana semakin yakin bahwa rasa sayang Ipan kepadanya memang luar biasa besar. Bagi seorang wanita, tak perlu perhatian mewah yang jarang dilakukan. Cukup perhatian kecil tapi sering, meski biasanya dianggap tak seberapa. Padahal itu sangat berarti sekali bagi seorang wanita. "Assalamualaikum." Suara salam diikuti ketukan. Dari pintu terdengar dari luar rumah. Diana pun menatap Ipan, seolah bertanya siapa yang datang. Ipan mengidikkan bau membuat Diana menyangka Ipan tuh tak mengetahui siapa yang ada di depan. Padahal Ipan hanya sedang tidak kuat berbicara. Mendengar pintu diketuk lagi, Diana pun bangun dari duduknya. "Biar aku aja yang buka, Mas." Diana pun berjalan menuju depan setelah mengelap mulutnya dengan tisu. Kepergian Diana dimanfaatkan Ipan untuk segera meneguk minumannya hingga tandas tak tersisa. Ia menggelengkan kepalanya lalu menangkup kedua telinganya yang terasa berasap saking pedasnya. Melihat mie yang masih tersisa di mangkuk, Ipan pun buru-buru membuangnya, lalu meletakkannya kembali mangkuk kosong itu di atas meja, seolah-olah kalau mie itu memang dihabiskan. "Mbak Zara, Kak Daren," pekik Diana berbinar saat pintu telah terbuka. "Masya Allah, ayo masuk." Diana mengampit lengan Jarana mengajaknya masuk ke dalam rumah yang baru selesai dibersihkan itu. "Duduk, Mbak." Diana membantu Jarana untuk duduk di sofa, padahal Jarana sendiri pun bisa. "Kok tahu sih Diana sudah pindah ke sini?"
Kemarin Mas Ipan cerita, makanya kakak kesini. Kali aja perlu bantuan buat apa gitu? Biasanya kan orang pindahan sibuk. Timpal Daren yang duduk tak jauh dari Jarana. Pindahnya kan bukan ke rumah baru. Yang pindah cuma Diana aja. Mas Ipan kan dari dulu udah di sini. Diana juga nggak bawa barang apa-apa, cuma bawa baju aja. Toh di sini juga udah lengkap. Kalau ada yang kurang tinggal beli aja. Timpal Diana. Hai bro, Mbak Zara. Ipan mengangguk tanda hormat pada Jarana. Ipan pun turut duduk di jauh dari Daren. Mas, udah selesai makannya? Tanya Diana pada Ipan. Udah, kamu habisin dulu Gi. Keburu ngembang tuminya, tita Ipan. Diana pun mengangguk, lalu berjalan menuju dapur seizin suami. Sebentar pada Jarana. Diana tersenyum melihat mangkuk Ipan yang sudah kosong. Ia lalu duduk kembali di kursinya dan melanjutkan makan yang tadi sempat terhenti sebentar. Suara bincang-bincang Daren dan Ipan pun riuh sampai terdengar di ruang dapur. Diana berusaha menyelesaikan makanannya. Ia membawa mangkuk kotor itu ke wastafel dan langsung mencucinya. Ia tak betah melihat piring ataupun gelas kotor tergeletak begitu saja. Terlihat jorok dan tak sedap dipandang. Sayang, tolong bikinkan 2 gelas kopi ya, pinta Ipan pada saat melihat Diana muncul. Iya, kopinya di mana mas? Tanya Diana yang memang belum tahu letak barang di rumah ini. Di lemari gantung, tepat di samping lemari yang ada mie instan tadi. Ipan pun memberitahu letak penyimpanan kopi itu. Diana mengangguk mengerti dan segera kembali ke dapur, menyeduh 2 gelas kopi susu dan membawanya ke depan. Perbincangan Ipan dan Daren semakin berlangsung seru ditambah disuguhi kopi. Sementara Diana dan Jarana pun berbincang dengan tema yang berbeda. Tentunya tema-tema yang selalu dibicarakan sesama perempuan, terutama tentang butik dan masalah rumah tangga. Mbak, kapan mau ke butik lagi? Sepi tahu nggak? Gak ada Mbak Zara? Tanya Diana. Maunya sih cepatnya Mbak juga sudah kesel banget di rumah, gak ada kegiatan. Tapi Mbak kadang cepet banget mualnya. Kalau nyium sesuatu, takutnya malah nyusahin orang lain. Jawab Jarana. Iya sih. Yang penting Mbak dan bayinya selalu sehat ya. Entah deh Diana yang sering main ke tempat Mbak Zara. Kalau Diana kangen, Diana menimpali dengan senyuman. Makasih ya Di. Maaf, kamu pasti sibuk ngerjain semuanya sendirian. Mimi Zara berubah nampak bersalah. Nggak apa-apa Mbak, Diana tersenyum tipis. Terlalu asik berbincang bersama-sama, sambil tertawa membuat mereka lupa akan waktu. Jarana pun baru menyadari bahwa waktu asar sudah tiba. Di, Mbak ikut sholat dulu ya, sebelum pulang, tutur Jarana. Diana pun mengangguk dan mengantar Jarana pergi ke kamar untuk melaksanakan sholat. Begitupun dengan Daren yang mengikuti. Di rumah Ipan, memang belum ada musola khusus untuk sholat. Hingga sholat biasa dilakukan di dalam kamar, sama seperti halnya di rumah Daren. Setelah Daren dan Jarana selesai melaksanakan sholat, mereka pun pamit untuk pulang pada Diana dan Ipan. Titip adik gue ya, jaga dia baik-baik, pinta Daren pada Ipan sebelum akhirnya masuk ke dalam mobil. Mobil yang dikendarai Daren pun berhenti tepat di rumahnya saat langit mulai menghias hingga. Jarana segera masuk ke dalam rumah karena tak sabar untuk bertemu dengan Kalista setelah beberapa jam tak bertemu. Hai sayang, Bunda kangen banget nih sama Lista. Maaf ya, Bunda tadi nggak ngajak Lista ikut ke rumah Tante Diana. Jarana langsung mengajak Kalista, seolah anak itu mengerti apa yang dikatakan Jarana. Namun meskipun Kalista tidak mengerti, dia tetap saja berbinar bahagia dan menyambut Jarana dengan celotehan-celotehan
yang seseksi diikuti teriakan. "Tri, Mbak Hani sudah pulang?" tanya Jarana. Asri menggeleng. Jarana pun merasa lega, sebab jika ada Hani, Jarana selalu sungkan untuk sekedar memangku atau bermain dengan Kalista. Baru saja selesai dibicarakan, Hani pun datang dan lewat untuk menuju kamarnya. Hani sama sekali tidak menggubris kehadiran Jarana di sana. Saat maghrib tiba, Hani yang ke dapur untuk mengambil air minum, melihat meja makan yang sudah siap. Di atas meja itu pun Hani melihat ada sebuah gelas berisi susu coklat yang Hani yakini untuk Jarana. Hani segera merogoh saku celana untuk digunakannya. Setelah memastikan kondisi aman, ia meluncurkan obat dalam botol ke dalam susu coklat itu. Mudah-mudahan kali ini gak gagal lagi. Gue udah tambahin juga dosisnya. Masa iya bayi itu masih selamat? Heran. Hani berbicara dengan dirinya sendiri. Ia sudah tidak sabar melihat Jarana meminum susu campur obat pencahar kandungan itu. Yang dinanti pun akhirnya datang juga. Daren dan Jarana sedang sama-sama berjalan menuju meja makan. Sementara Hani sudah pura-pura duduk dari tadi dan mulai mengambil menu makan malam. "Paksain makan dikit ya," Tita Daren lembut pada Jarana. Jarana menggeleng pelan. "Jara, makan cabai aja yang banyak." "Ya udah, yang penting perutnya nggak sampai benar-benar kosong," timpal Daren. "Oh ya, jangan lupa susunya diminum. Itu tadi Mas bikinin sebelum sholat, agar waktu diminum udah dingin." Jarana mengangguk. Setelah menghabiskan beberapa sendok capcay, Jarana pun mulai memegang gelas berisi susu coklat. Dalam hatinya, Jarana merasa ragu untuk meminumnya. Entah kenapa, perasaannya nggak enak saat itu. Hingga gelas berisi susu itu pun masih ada dalam genggaman tangannya. "Diminum sayang, nanti keburu dingin, malah enak." Tita Daren begitu terdengar perhatian pada Jarana. Hani yang dari tadi memperhatikan Jarana dari ujung matanya. Sudah tak sabar melihat Jarana untuk segera meminum susu itu. Hingga akhirnya Jarana pun mendekatkan bibirnya ke bibir gelas jangkung tersebut. Meski nampak ragu, Jarana pun meminum susu itu seteguk demi seteguk hingga habis setengahnya. "Keburu kenyang Mas." Jarana menyimpan sisa susunya di atas meja. Jarana masih memainkan lidahnya. Ia merasa susunya kali ini lebih pahit dari biasanya. "Ah, mungkin hanya perasaanku saja," batin Jarana. Setelah selesai makan malam dan kembali ke kamar, Jarana mulai merasakan tak nyaman di perutnya. Ia merasa perutnya sedikit sakit dan melilit. Melihat ekspresi wajah Jarana yang meringis sambil meremas perutnya, Daren pun mendekat. "Kenapa sayang?" Wajah Daren pun ikut panik. "Perut Jara kok sakit Mas?" "Melilit juga," jawab Jarana masih meringis menahan sakit. "Mungkin masuk angin. Mas akan panggil Mbok Darmi supaya kamu dikerok." Daren bersiap untuk berdiri, namun keburu dicekal oleh Jarana. "Gak usah Mas, Jara yakin ini bukan masuk angin," timpal Jarana. "Bawa tidur aja ya, mudah-mudahan nanti baikan." Daren berusaha memapa Jarana agar dari kursi depan meja rias menuju kasur. Namun saat berjalan, Jarana merasa ada sesuatu yang hangat mengalir di kedua kakinya. Jarana melepaskan tangan Daren dari lengannya. Dengan jantung yang berdebar kencang, Jarana mulai menunduk lalu memegang cairan hangat itu dengan tangannya. Saat tangan Jat kembali diangkat, matanya membulat dengan jantung yang hampir copot melihat noda darah di tangannya. "Darah Mas," diri Jara pelan, tapi bak betir yang menggelegar di telinga Daren. Dalam hitungan detik, tubuh Jarana pun ambruk, hampir jatuh ke lantai. Andai Daren tak buru-buru menahannya.